saudara, berjumpa lagi dalam ibadah online POK Maranatha Tangerang pada hari Minggu 29 Agustus 2021. Tetap dukung kebijakan pemerintah dengan tetap berada di rumah dan mematuhi protokol 5M. Dengan cara 1. Memakai masker dengan baik, rajin mencuci tangan, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilitas dan interaksi, serta menjaga jarak minimal 1 meter. Jangan lupa juga untuk rajin berolahraga dan minum vitamin agar menjaga tubuh kita tetap sehat dan bugar. Mari kita ikuti ibadah online pemuda setiap hari Minggu jam 6 sore melalui aplikasi Zoom. Mari dampingi anak kita untuk mengikuti ibadah sekolah minggu setiap hari Minggu jam 10 pagi melalui channel YouTube Superbook Indonesia atau channel YouTube Sekolah Minggu POK Maranatha. Untuk persembahan serta perpuluhan berikut untuk informasinya. Persembahan Anda dapat diberikan melalui amplop persembahan yang sudah diberikan ke setiap seluruh rumah jemaat, atau bisa transfer melalui Bank BCA dengan nomor rekening 108-243-8321 atas nama Bapak Weli Laluan atau Ibu Yurong Suprapti. Segera subscribe channel YouTube POK Maranatha Tangerang untuk mendapatkan informasi terbaru terkait ibadah online. Tuntunan ibadah online: siapkan hati dan pikiran dengan sungguh-sungguh. Usahakan tidak sambil mengerjakan kegiatan lain. Usahakan bersama dengan seluruh keluarga. Jika ada alat musik yang dapat dimainkan, mari bersama melayani Tuhan. Memuji dan menyembah Tuhan Yesus harus dengan semangat. Jemaat Tuhan bebas dalam puji-pujian, apakah mau duduk atau berdiri. Nikmati pujian dengan hormat dan sukacita. Pastikan jemaat sekalian mengikuti ibadah dari awal doa pembuka sampai akhir doa berkat. Selamat mengikuti ibadah, damai sukacita turun bagi Anda sekeluarga. Salam. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bertemu lagi kita dalam ibadah minggu pagi hari ini. Mari saudara, kita mau naikkan ucapan syukur kita. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau menikmati hadirat Tuhan lebih lagi. Kita mau naikkan ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Penyertaan-Mu dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kami mengucap syukur untuk setiap perlindungan-Mu dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kami terlalu yakin dan percaya Tuhan, kami punya Allah yang setia, Allah yang mampu menolong setiap kehidupan kami. Kaulah penolong yang setia, yang selalu memegang tangan kami Tuhan. Apapun keadaan kami saat ini Tuhan, kami tidak pernah sendiri. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus.
Mari saudara, kita mau siapkan hati kita. Kita mau masuk lebih dalam lagi dalam hadirat Tuhan. Kita mau merasakan hadirat Tuhan. Kita mau menikmati hadirat Tuhan. Kita mau persiapkan hati kita, pikiran kita. Kita mau katakan kerinduan hati kita di hadapan Tuhan. Kita mau katakan jiwa kita rindu akan lawatan Tuhan. Haleluya Yesus. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur, ibadah kita di pagi hari ini kiranya jadi di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya kasih Allah menyertai ibadah di pagi hari ini. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita masuk dalam hadirat Tuhan lebih lagi. Kita mau membawa penyembahan kita di hadapan Tuhan. Kita mau katakan kecintaan hati kita akan Tuhan. Kita mau katakan, sungguh Tuhan, tiada yang lain selain Engkau Tuhan. Milikku di surga, sekalipun dagingku lenyap, hatiku
pergumulan apa yang sedang kau hadapi, lembah seperti apa yang sekarang sedang kau hadapi. Mungkin tidak ada orang yang tahu, tapi Tuhan Yesus kita tahu di lembah mana kita berada saat ini, apa yang saat ini kita butuhkan, apa yang saat ini sedang kita alami. Dia tidak pernah meninggalkan kita, saudara. Seperti cinta kita kepada Tuhan, terlebih lagi cintanya kepada setiap kita. Dia tak pernah meninggalkan kita. Dia yang memegang tangan kita untuk melewati lembah itu. Mari kita lihat Tuhan kita, Tuhan yang berkuasa. Jangan lihat lembah yang kita hadapi, karena Dia begitu mengasihi kita, saudara. Yesus terlalu mencintaimu, saudara. Berserah dan berpengharapan hanya kepada Dia. Dialah yang akan menolong setiap kita. Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahanmu memudarkan dunia, di
Tuhan, dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Engkaulah yang selalu hadir dalam setiap kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan, kami punya Allah yang setia. Allah yang sanggup menolong setiap kami. Allah yang mampu membalikkan keadaan kami. Allah yang mampu membukakan setiap pintu-pintu yang tertutup bagi setiap kami. Kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap urapan-Mu, untuk berkat-Mu atas setiap kami. Terima kasih Tuhanku Yesus. Kami mau bersuka di dalam Engkau Tuhan. Kami mau menaikkan pujian kami dan biarlah Kau bersuka di dalam pujian kami Tuhan. Terima kasih Tuhanku Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, untuk saudara-saudari sekalian dimanapun berada yang siap memuji nama Tuhan, kita mau katakan amin. Puji nama Tuhan. Mari saudara kita memuji nama Tuhan. Kita mau katakan bahwa Yesus kekuatan dalam hidup kita. Amin. Mari saudara. Kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Kaulah sumber kuatku. Lembah yang kelam kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Yesus Kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Angkat tanganku di saat ku jatuh. Kaulah sumber kuatku. Lembah yang kelam kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat
Tiba saatnya kita akan mengucap syukur lewat persembahan kita. Kita mau satu dalam doa sebelum kita memberikan persembahan. Mari kita satu dalam doa. Tuhanku Yesus, kembali kami mengucap syukur Tuhan kalau saat ini Tuhan kami diberikan kesempatan untuk kami boleh memberikan Tuhan. Memberikan persembahan kami Tuhan. Biar Kau berkati setiap persembahan kami ini Tuhan. Biarlah boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Dan biarlah ajar kami untuk kami boleh lebih lagi mempersembahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berucap syukur, haleluya, amin. Mari kita bawa persembahan kita mau naikkan pujian. Bahwa segala perkara dapat kita tanggung di dalam Tuhan. Amin saudara. Tiba saatnya kita akan dikuatkan lewat firman Tuhan. Kita mau persiapkan hati kita. Kita mau naikkan pujian kita. Kita mau katakan bahwa Tuhan kita, Tuhan Yesus, Dialah yang tahu apa yang terbaik buat setiap kita. Walau kadang kita tidak mengerti apa yang kita hadapi, tapi percaya saudara, percaya dan jangan berburuk sangka pada Tuhan. Kita harus terus memiliki pemikiran yang positif terhadap Tuhan. Kita mau katakan bahwa Dia tahu yang terbaik buat kita dan segala sesuatu rancangannya adalah sempurna untuk kehidupan kita. Amin saudara. Haleluya. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut
ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Jemaat Pok Maranatha, pagi ini kita bersyukur Tuhan memberikan kekuatan, memberikan kesempatan bagi kita untuk kita boleh ada di hadirat Tuhan untuk ibadah pagi. Mari saudara yang Tuhan kasih, kita mulai, kita berdoa bersama. Kami datang di hadapan-Mu ya Allah, Bapa di sorga. Kami menyerahkan sepenuhnya hidup kami dalam tangan Tuhan. Mari Tuhan, sebelum kami mendengar firman-Mu, Tuhan jamah setiap kami, hati dan pikiran kami, agar kami sungguh diberkati di pagi hari ini. Kami serahkan pemberitaan firman-Mu ke dalam tangan Tuhan. Hamba-Mu ini Tuhan, Tuhan pakai dia dengan kuasa dan urapan Allah. Mari Roh Kudus pimpin kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Saya percaya Tuhan gitu mengasihi dan mencintai kita semua. Saudara, pagi ini saya mengajak kita untuk kita buka Alkitab kita. Hanya satu ayat yang akan saya bacakan, yaitu di dalam kitab 2 Korintus pasal 4 ayat 17. 2 Korintus pasal 4 ayat 17. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Puji nama Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, adapun firman Tuhan pagi ini saya beri judul yaitu diubahkan Tuhan melalui persoalan. Diubahkan Tuhan melalui persoalan. Kita tahu bahwa ada pertanyaan klasik yang senantiasa muncul dalam setiap kehidupan pribadi lepas pribadi, saya boleh katakan dalam kehidupan manusia yang senantiasa berpikir begini, kalau Allah itu adalah kasih, kok Allah izinkan kita senantiasa harus menghadapi kesusahan, menghadapi kesulitan, menghadapi tantangan, cobaan, dan penderitaan yang ada di tengah-tengah dunia ini. Nah saudara yang Tuhan kasih, senantiasa kita bertanya mengapa Tuhan izinkan, mengapa Tuhan biarkan. Saudara yang Tuhan kasih, kita tahu bahwa sesungguhnya Tuhan ada mempunyai satu tujuan yang tertentu bagi kehidupan saudara dan saya, bagi kehidupan kita semua. Tuhan izinkan persoalan-persoalan yang terjadi di dalam kehidupan kita ini, kita lain dengan satu tujuan, yaitu supaya kehidupan kita senantiasa akan lebih lagi dekat dengan Tuhan. Agar kehidupan kita adalah satu kehidupan yang sungguh-sungguh. Adalah kehidupan yang benar-benar kehidupan yang bergantung hanya kepada Tuhan. Saudara, sesuai dengan judul yaitu diubahkan Tuhan melalui persoalan. Jadi apakah persoalan itu yang kita alami? Apakah Tuhan mengetahui ataukah tidak? Ya, saya mau katakan bagi kita semua bahwa setiap persoalan yang kita hadapi dalam hidup ini,
itu atas sepengetahuan Tuhan. Memang persoalan-persoalan, kesusahan, kesulitan yang kita hadapi bisa juga timbul oleh karena kesalahan kita, oleh karena sikap kita, atau perbuatan kita. Tetapi saudara, bagi setiap orang yang Tuhan izinkan persoalan-persoalan yang terjadi dalam kehidupan kita, tentunya ada maksud dan tujuan Tuhan. Agar apa saudara yang Tuhan kasih? Agar kita mengerti kehendak Tuhan. Agar kita menyadari bahwa Allah kita adalah Allah yang mengasihi kita. Agar kita tahu bahwa Tuhan itu ada senantiasa dalam kehidupan ini. Nah saudara yang Tuhan kasih, kita tahu bahwa cara Tuhan yaitu memproses kita, yaitu melalui persoalan-persoalan hidup ini. Tuhan membentuk kita melalui proses-proses hidup kita. Supaya apa saudara? Supaya kita makin senantiasa memiliki level yang lebih baik. Supaya hidup kita senantiasa memiliki satu tujuan di mana kehidupan kita adalah kehidupan yang berkenan di hadapan Allah. Dan kita menjadi serupa dengannya, yaitu dengan anaknya Yesus Kristus, saudara yang Tuhan kasih. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita lihat cara Tuhan memproses hidup kita, yaitu Tuhan izinkan persoalan masalah yang kita hadapi dalam hidup ini. Saudara, kalau jujur, kalau saya bertanya, siapakah di antara kita yang tidak menghadapi kesulitan, yang tidak menghadapi persoalan di dalam hidup ini? Semua kita, semua manusia pasti menghadapi tantangan, menghadapi persoalan-persoalan dalam hidup ini. Siapapun dia, apakah dia seorang pejabat sekalipun, apakah dia seorang yang punya karier yang tinggi, atau dia sangat dihormati, disegani, tetapi siapapun itu, dia pasti tidak luput dari segala persoalan dan masalah yang dihadapi dalam hidup ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur bahwa kita punya Allah yang senantiasa merancangkan yang terindah, yang terbaik dalam kehidupan kita. Terkadang kita berpikir bahwa saya kan sudah melayani Tuhan, saya kan sudah setia, saya kan sudah lebih sungguh-sungguh melayani di dalam panggilan Tuhan. Mungkin kita sebagai seorang majelis, kita sebagai seorang pendeta, kita sebagai seorang yang juga Tuhan pakai. Mungkin sebagai MC atau pemain musik. Tetapi siapapun saudara dan saya, Tuhan senantiasa tetap mengizinkan persoalan masalah itu senantiasa silih berganti mendatangi kehidupan kita semua dengan satu tujuan, supaya kita mengalami satu proses supaya hidup kita seperti apa yang Allah kehendaki. Puji nama Tuhan saudara. Kita lihat di dalam satu pembacaan firman Tuhan dalam kitab Efesus 4. Saya mengajak kita lihat di dalam kitab Efesus pasal 4, saudara yang Tuhan kasih. Efesus pasal 4 ayat 13. Di situ firman Tuhan katakan begini saudara. Efesus 4 ayat 13 dikatakan bahwa Efesus 4 ayat 13, saudara, bahwa sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Nah saudara yang Tuhan kasih, Tuhan memiliki rencana di balik semua persoalan dan masalah hidup ini saudara. Kalau dikatakan bahwa sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, artinya saudara yang Tuhan kasih, melalui persoalan masalah, seseorang makin punya pengalaman bersama Tuhan. Seseorang memiliki iman yang bertumbuh. Dia tidak statis, tapi dinamis. Artinya dia tetap memiliki iman yang hidup. Saudara, sebab itu saudara yang Tuhan kasih, apakah perlu sebagai orang percaya kita harus menghadapi persoalan ataukah tidak? Saudara, kita lihat di sini bahwa tidak ada seorang pun yang tidak menghadapi persoalan-persoalan, kesulitan atau tantangan dalam hidup ini.
Saudara Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tentunya ada tujuan-tujuan Tuhan di balik semua persoalan masalah ini, saudara. Agar apa, saudara? Agar kita mengenal siapakah Allah kita. Saudara, terkadang Tuhan izinkan persoalan, masalah, kesulitan-kesulitan dalam hidup ini. Agar kita sungguh-sungguh berseru kepadanya. Agar kita datang kepadanya. Agar kita memanggil namanya. Itu yang Tuhan izinkan di dalam kehidupan saudara dan saya. Agar kita mengenal Tuhan lewat persekutuan pribadi kita dengan Tuhan. Nah, saudara yang Tuhan kasih, kita lihat di sini kalau firman Tuhan yang kita baca pagi ini, judul khotbah atau renungan yaitu Tuhan ya diubah Tuhan melalui persoalan. Ya, saudara, kita lihat di sini bahwa tentunya Tuhan mengizinkan persoalan-persoalan terjadi di dalam kehidupan kita silih berganti dengan satu tujuan, agar Tuhan senantiasa menarik kita untuk kita dekat kepadanya. Melalui persoalan-persoalan itu Tuhan izinkan supaya Tuhan merangkul kita. Tuhan izinkan supaya kita datang kepadanya. Kita makin mendekat kepadanya melalui persoalan-persoalan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita menghadapi kesulitan, ketika kita menghadapi pergumulan, baik pergumulan itu secara pribadi, baik pergumulan itu di dalam kehidupan kita, dalam bekerja, atau lebih lagi dalam keluarga rumah tangga kita. Saudara yang Tuhan kasih, hanya satu-satunya cara, yaitu apabila kita datang kepada Tuhan. Nah, Tuhan izinkan persoalan itu terjadi di dalam kehidupan saudara dan saya, supaya Tuhan mau merangkul saudara dan saya, supaya kita datang kepada Tuhan, supaya kita dekat kepada Tuhan. Saya teringat di dalam kitab Mazmur 62, di situ Daud berkata bahwa hanya dekat Allah saja aku tenang. Ini luar biasa, saudara yang Tuhan kasih. Ketika Daud ini menghadapi keadaan yang begitu sulit, ketika dia menghadapi bahaya, ketika dia menghadapi ancaman-ancaman dari orang-orang yang memusuhi dia, saudara, dia bisa katakan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Ini satu ungkapan kesaksian kehidupan pribadi seorang yang bernama Daud ini. Jadi saudara, sungguh ketika kita menghadapi tantangan, menghadapi kesusahan, menghadapi cobaan, di situ saudara yang kita cari yaitu Tuhan. Saudara yang Tuhan kasih. Jadi di sini jelas bahwa Tuhan ingin supaya kita dekat dengannya. Firman Allah katakan bahwa seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian pun Tuhan sayang kepada orang-orang yang mengasihinya. Siapakah orang-orang yang mengasihinya? Yaitu saudara dan saya. Jadi Tuhan mengasihi saudara dan saya. Sebab itu dia rindu supaya saudara dan saya senantiasa ada bersama-sama dengannya. Terkadang kita jauh dari Tuhan. Terkadang kita lupa akan Tuhan. Ketika kita mungkin dalam zona aman. Ketika kita mungkin memiliki segala sesuatu. Ketika kita mungkin mengalami kelimpahan. Karena kita punya hal-hal materi. Kita berhasil dalam usaha. Kita punya uang yang banyak. Saudara yang Tuhan kasih. Terkadang kita jauh dari Tuhan. Kita berpikir kita bisa merasa aman. Karena hal-hal sedemikian. Tetapi saudara, itu tidak akan bisa menjamin kehidupan saudara dan saya. Firman Allah katakan, hanya apabila kita mau datang kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya mengajak kita juga untuk kita lihat satu firman Allah yang terambil dari kitab Mazmur. Mazmur pasal 34 ayat 19. Di situ dikatakan bahwa Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Puji Tuhan. Allah kita adalah Allah yang mengasihi kita. Allah yang peduli terhadap saudara dan saya. Kalau dikatakan bahwa Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Bagi saudara dan saya mungkin kita merasa ketika kita menghadapi persoalan masalah.
seakan-akan kita ada di dalam lembah kekelaman, seakan-akan kita sedang menghadapi cobaan, menghadapi bahaya yang tidak akan meluputkan kita keluar dari persoalan dan masalah itu, saudara yang Tuhan kasih. Tapi sesungguhnya saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan tidak tinggalkan saudara dan saya. Saudara, kita lihat bagaimana kisah Yusuf. Ya, kenapa Tuhan izinkan Yusuf harus ada di penjara? Atau kita lihat kisah Daniel, saudara. Kenapa Tuhan izinkan Daniel harus ada di gua singa? Atau ketiga pemuda Ibrani itu, saudara yang Tuhan kasih. Kenapa Tuhan izinkan mereka? Mereka harus masuk di dalam perapian yang menyala-nyala. Dikatakan 7 kali lipat. Nah, saudara yang Tuhan kasih, kenapa Tuhan izinkan itu bagi mereka? Bukankah mereka adalah hamba-hamba yang sungguh-sungguh setia? Saudara, Tuhan izinkan itu tentunya dengan ada tujuan Tuhan. Supaya mereka melihat kemuliaan Allah. Supaya mereka bisa menyadari bahwa sesungguhnya Allah adalah pembela mereka. Mereka menyadari bahwa bersama dengan Tuhan, maka segala sesuatu, tantangan cobaan apapun, Tuhan adalah penolong bagi mereka. Demikian pun kita bagi saudara dan saya. Ketika kita menghadapi tantangan cobaan, ketika kita menghadapi kesusahan, ketika kita menghadapi kesulitan, siapakah penolong saudara dan saya? Tidak lain hanya Allah kita, yaitu Tuhan kita, Yesus Kristus. Saudara, Paulus bisa berkata bahwa sebab pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah kita adalah Allah yang setia. Ini satu hal yang luar biasa, saudara yang Tuhan kasih. Paulus bisa katakan dalam 1 Korintus 10 ayat 13 bahwa pencobaan-pencobaan itu adalah pencobaan-pencobaan biasa. Terkadang pencobaan-pencobaan yang kita alami, yang kita hadapi, ketika kita memandang, kita menghadapi dengan kekuatan kita, yang biasa-biasa itu menjadi persoalan yang besar, saudara. Tapi malam ini, pagi ini, saudara, Tuhan katakan bagi saudara dan saya bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami adalah pencobaan-pencobaan yang biasa. Kalau Tuhan bersama dengan kita, kalau kita andalkan Tuhan, maka saudara yang Tuhan kasih, segala persoalan tantangan hidup ini adalah persoalan-persoalan yang biasa. Tuhan menjamin saudara dan saya. Firman-Nya adalah satu kegenapan yang Tuhan akan nyatakan di dalam kehidupan kita, asalkan kita senantiasa percaya kepadanya. Dikatakan bahwa Tuhan penolong bagi saudara dan saya. Pada saatnya Tuhan tidak terlambat menolong kita. Itulah Allah kita. Itulah Tuhan penolong bagi saudara dan saya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Jadi ketika kita menghadapi tantangan cobaan dalam hidup ini, saudara, bukan berarti Tuhan tidak tahu. Tapi Tuhan izinkan itu terjadi di dalam kehidupan saudara dan saya. Mungkin sering kita merasa sedih. Terkadang kita menangis. Terkadang kita merasa hancur hati kita. Pengalaman kita yang mungkin bagi kita, kok kenapa ini bisa terjadi dalam hidup ini? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Bisa saja persoalan itu terjadi di dalam keluarga rumah tangga kita. Ada anggota keluarga yang sakit. Atau yang mengalami penderitaan. Atau mengalami kesusahan, kesulitan. Atau dalam keluarga kita ada yang harus berpisah dengan kita untuk selama-lamanya. Ada perasaan sedih, perasaan hancur hati. Nah, saudara yang Tuhan kasih, apakah Tuhan Allah tidak tahu apa yang sedang kita hadapi? Sesungguhnya Tuhan terlalu tahu apa yang sedang saudara alami dan saudara dan saya hadapi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita sungguh bersyukur bahwa kita punya Allah yang begitu mencintai kita, yang begitu mengasihi kita. Allah punya rencana yang terindah di dalam kehidupan saudara dan saya. Allah merancangkan yang terbaik dalam kehidupan saudara dan saya. Terkadang kita tidak pahami, kadang-kadang kita tidak mengerti. Tetapi sebagai orang percaya,
apapun yang kita hadapi dalam hidup ini, kita harus menyadari bahwa Tuhan sedang mengizinkan kita harus menghadapi semuanya. Supaya kita melihat bahwa ada Tuhan bersama dengan kita. Supaya kita menyadari bahwa sesungguhnya kita tidak sendiri dalam jalani hidup ini. Sesungguhnya kita tidak sendiri ketika menghadapi tantangan cobaan ini. Tetapi ada Tuhan Yesus yang selalu ada bersama dengan saudara dan saya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita bersyukur bahwa Tuhan kita Yesus Kristus, Dia adalah Allah yang hidup. Dia adalah Tuhan yang senantiasa tidak tinggalkan saudara dan saya. Ketika kita percaya bahwa Kristus Tuhan telah mati di kayu salib untuk menebus kita dari segala dosa dan salah kita, maka saudara, dosa kita diampuni. Dan sebagai orang-orang percaya, Tuhan hadir dalam kehidupan saudara dan saya. Bagaimana cara Tuhan hadir dalam kehidupan orang-orang percaya? Yaitu melalui Roh-Nya yang kudus. Roh Kudus ada di dalam saudara dan saya, menunjukkan bahwa saudara dan saya tidak sendiri, tapi Tuhan ada menyertai saudara dan saya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan izinkan kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya, menghadapi tantangan cobaan, agar ketika kita menghadapi kesulitan, menghadapi cobaan, menghadapi persoalan yang pada saat di mana kita sudah tidak berdaya lagi, di situ maka kita akan berseru kepada Tuhan. Di situ kita akan mencari Tuhan. Saya mengajak kita untuk kita lihat saudara, sebagaimana pengalaman Rasul Paulus, saudara yang Tuhan kasih. Rasul Paulus, kalau kita lihat di dalam 2 Korintus ya, 2 Korintus pasal 1 ayat yang ke-8 dan 9, saya baca bagi saudara dan saya, dikatakan di ayat 8, sebab kami mau saudara-saudara, supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia Kecil. Beban yang ditanggungkan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat, sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami. Ayat yang ke-9, bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Luar biasa saudara yang Tuhan kasih. Apa yang kita baca pagi ini menggambarkan bagaimana Daud ketika dia sebagai rasul, sebagai hamba Allah, ketika dia menyerahkan hidup untuk dipakai Tuhan, maka saudara, demi tantangan dia menghadapi kesusahan, kesulitan, penderitaan. Rasul Paulus hadapi saudara yang Tuhan kasih. Bahkan dia tidak jarang menghadapi bahaya-bahaya yang harus dia lewati saudara. Terkadang dia dipenjara, terkadang dia dikejar untuk dibunuh. Saudara, di sini dikatakan bahwa ketika Rasul Paulus menghadapi persoalan yang begitu berat, dikatakan sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami. Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Tetapi hal ini terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang mati. Saudara, kita lihat jelas sekali sini bahwa betapa penting kita sebagai orang-orang percaya. Perlu saudara, ketika kita diperhadapkan dengan kesusahan, dengan kesulitan, dengan menghadapi tantangan-tantangan pencobaan dalam hidup ini. Juga kita sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagaimana Rasul Paulus katakan bahwa pergumulan cobaan yang begitu berat, tapi dikatakan bahwa kami sendiri tetapi hanya kepada Allah, ya. Artinya dikatakan bahwa supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Luar biasa saudara yang Tuhan kasih. Jadi dengan menghadapi cobaan, tantangan, di sini kita lihat bahwa Paulus katakan bahkan dia mencari Allah, ya, supaya dia lebih percaya lagi kepada Allah.
Dia mencari Allah, dia datang kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Saudara yang Tuhan Yesus kasih, ketika saudara dan saya, kita menghadapi kesulitan, di mana pada saat itu tidak ada seorang penolong, pada saat itu tidak ada seorang manusia pun yang bisa menolong saudara dan saya, yang bisa mendampingi saudara. Pada saat itu saudara, ingat, Tuhan tidak tinggalkan kita. Tapi apakah kita mau seperti Rasul Paulus ini? Di mana Paulus katakan bahwa jangan kami menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Jadi pada saat-saat dia sudah kehilangan harapan, sudah tidak berdaya lagi, di situ dia katakan, dia datang kepada Tuhan. Dia mencari Tuhan. Dia berseru kepada Tuhan. Saudara, bagaimana dengan kita? Apakah ketika kita menghadapi masalah, ketika kita menghadapi persoalan-persoalan dalam hidup ini, apakah kita hadapi dengan andalkan kekuatan kita, ataukah kita senantiasa minta pertolongan seseorang, teman, sahabat kita? Firman Allah katakan, terkutuklah kamu yang mengenalkan manusia, yang mengenalkan kekuatannya sendiri, yang hatinya jauh dari Tuhan. Tetapi diberkati orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapan pada Tuhan. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Betapa bahagia ketika kita menghadapi masalah, ketika kita menghadapi kesusahan, kesulitan. Kita datang kepada Tuhan. Seperti Paulus ini, saudara. Dikatakan, tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami. Supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami. Saudara, Rasul Paulus ini adalah seorang yang benar-benar dipakai Tuhan gitu luar biasa. Ketika Paulus diutus oleh Tuhan, maka tanda-tanda mujizat, tanda-tanda heran terjadi di dalam pelayanan-pelayanan. Tetapi saudara yang Tuhan kasih, di samping itu penderitaan, tantangan, cobaan, Paulus pun hadapi. Tapi dalam pembacaan firman Tuhan ini, kita bisa melihat satu kesaksian yang begitu luar biasa. Satu ungkapan Paulus bahwa supaya ketika kita menghadapi masalah cobaan yang berat, itu Tuhan izinkan supaya kita datang kepada Tuhan. Kita berseru kepada Tuhan. Supaya kita percaya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Kita bersyukur saudara, Tuhan menjamin hidup saudara dan saya. Tuhan tidak tinggalkan kita semua. Tuhan tidak biarkan saudara dan saya. Di dalam kitab Roma 8 ayat 28 dan 29 firman Allah katakan, Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang percaya. Setiap orang-orang yang terpanggil menurut rencananya. Dikatakan Allah turut bekerja. Berarti saudara yang Tuhan kasih, ketika saudara dan saya menghadapi kesulitan, bukan berarti itu akan membuat kehidupan kita menjadi terpuruk. Itu bukan akan membebani hidup kita sehingga kita senantiasa kalah, senantiasa kita tidak berdaya. Tapi itu akan membuat iman saudara dan saya kuat, akan membuat saudara dan saya bangkit. Karena pada saat itu kita sebagai orang-orang percaya, ketika kita menghadapi tantangan kesulitan, kita berseru kepada Tuhan. Kita percaya sebagaimana apa yang Rasul Paulus katakan, bahwa dia begitu percaya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Supaya kita tidak percaya, tidak mengandalkan kekuatan kita, tapi kita percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang terpanggil seturut dengan kehendaknya. Puji nama Tuhan saudara yang Tuhan kasih. Sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari saudara sebagai anak-anak Tuhan, kita melihat apa yang Tuhan katakan bagi kita. Dikatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan
bagi mereka yang mengasihi Dia. Bagi mereka yang mengasihi Dia. Jadi kita yang setia, kita yang mengasihi Tuhan, kita sudah menyerahkan hidup kita bagi Tuhan untuk melayani Tuhan. Saudara, Tuhan izinkan kita harus menghadapi tantangan, cobaan. Sebab melalui tantangan, cobaan itu, saudara dan saya punya pengalaman bersama Tuhan. Firman Allah katakan sebab Allah turut bekerja. Di sini menunjukkan bahwa kita tidak sendiri. Firman Tuhan ini menguatkan saudara dan saya. Menghibur kita bahwa Tuhan tidak biarkan saudara dan saya sendiri. Ya. Dikatakan bahwa sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Jadi Tuhan izinkan persoalan masalah yang terjadi dalam kehidupan kita, supaya kita menjadi serupa dengan anaknya, yaitu dengan supaya kita menjadi serupa dengan kehidupan Yesus Kristus. Jadi persoalan masalah yang terjadi dalam kehidupan kita itu juga Tuhan izinkan supaya membentuk karakter saudara dan saya. Supaya menjadi serupa dengannya. Yaitu seperti Kristus Tuhan kita, Allah kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur saudara, bahwa dalam jalani hari-hari hidup kita, Allah turut bekerja. Artinya Tuhan menyertai saudara dan saya. Tuhan turut serta dalam perjalanan hidup saudara dan saya. Sebab itu apapun yang saudara dan saya hadapi, ingat saudara, Tuhan tidak biarkan kita sendiri. Tapi Dia ada bersama dengan saudara dan saya. Ketika bangsa Israel mereka keluar dari tanah perbudakan Mesir, kenapa Tuhan izinkan mereka harus ada di padang gurun selama 40 tahun. Bukankah perjalanan ke Kanaan, kalau kita melihat secara geografis, itu mungkin perjalanan hanya mungkin 4 minggu saudara. Tapi ini 40 tahun saudara. Kenapa Tuhan izinkan itu? Tuhan izinkan itu supaya mereka mengenal bahwa mereka punya Allah yang setia selalu ada bersama dengan mereka. Mereka boleh menyaksikan kebesaran Allah mereka. Karena Allah mereka, Allah yang tidak tinggalkan mereka dengan mencukupi segala kebutuhan keperluan mereka. Bahwa Allah mereka, Allah senantiasa menuntun hidup mereka. Bapak Ibu yang Tuhan kasih, Tuhan Yesus juga begitu mengasihi saudara dan saya. Sebab itu saudara, dalam kita jalani hari-hari hidup ini mari kita senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Karena Dia merencanakan yang terbaik bagi saudara dan saya. Tuhan tidak tinggalkan kita, tapi Dia ada selalu menyertai saudara dan saya. Firman Allah katakan di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18, di situ dikatakan bahwa mengucap syukurlah senantiasa dalam segala hal, karena itulah yang dikehendaki Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi yang Tuhan inginkan bagi saudara dan saya, ketika saudara dan saya menghadapi cobaan, menghadapi kesulitan sekalipun, air mata sekalipun, hancur hati sekalipun, ingat bahwa ada rencana Tuhan. Ingat bahwa saudara dan saya tidak sendiri. Yang Tuhan inginkan dari saudara dan saya, kita harus mengucap syukur kepada Tuhan. Bahwa di balik itu ada maksud Tuhan. Ada sesuatu yang Tuhan mau nyatakan bagi saudara dan saya. Yang sebelumnya kita tidak alami dan kita tidak mengerti. Tetapi melalui semuanya itu Tuhan akan nyatakan bagi saudara dan saya. Sebagaimana firman Allah katakan, semuanya itu indah pada waktunya. Nah, saudara Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini saya tidak tahu apa yang sedang saudara hadapi. Apa yang sedang saudara gumuli di dalam kehidupan saudara. Mungkin saudara sedang menghadapi cobaan. Mungkin saudara sedang menghadapi kesulitan. Mungkin saudara sedang menghadapi tantangan. Mungkin saudara sedang menghadapi satu keadaan di mana membuat saudara tidak tenang dalam hidup ini.
ingatlah bahwa Tuhan tidak biarkan saudara sendiri. Tuhan ada selalu menyertai saudara dan saya. Ketika kita percaya kepada Kristus, maka Roh Kudus senantiasa menuntun saudara dan saya. Roh Kudus senantiasa memberikan kekuatan, menghibur saudara. Roh Kudus senantiasa tidak tinggalkan kita. Tapi Tuhan senantiasa memimpin langkah-langkah kita, yaitu melalui Roh Kudus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita tidak bisa hidup tanpa minta pimpinan Tuhan. Kita tidak bisa hidup tanpa Roh Kudus, saudara. Kita tidak bisa andalkan kekuatan kita. Semuanya terbatas, saudara. Tapi kalau Tuhan yang menuntun saudara dan saya, kalau Roh Kudus yang ada di dalam kita menuntun kita, maka Tuhan akan membawa kita sesuai dengan tujuan yang Tuhan Allah kehendaki. Sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sebagai orang percaya, kita bersyukur karena kita punya Allah yang begitu mengasihi kita. Rencananya begitu mulia bagi saudara dan saya. Siapapun kita, saudara, jangan kita melihat ya keberadaan kita sebagaimana orang lain menilai kita, atau kita membanding-bandingkan hidup kita dengan kehidupan orang lain atau keberadaan orang lain. Jangan, saudara. Tapi ingatlah, ada rencana Tuhan, rencana Allah yang mulia di dalam kehidupan saudara dan saya. Ketika saudara dan saya menghadapi tantangan, cobaan, menghadapi kesulitan, ingatlah bahwa Tuhan merancangkan yang terbaik. Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihinya. Bagi setiap orang yang terpanggil masuk ke dalam rencananya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Ya. Ya. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kalau pagi ini lewat kebenaran firman-Mu kami sudah memahami, mengerti apa yang Tuhan rencanakan bagi kami. Biarlah lewat tantangan, cobaan, lewat pergumulan-pergumulan dalam kami jalani hidup kami, kiranya ini akan membuat kami sungguh-sungguh akan lebih utamakan Tuhan, mencari Tuhan, memanggil nama Tuhan, datang kepada Tuhan. Karena kami percaya hanya Engkau Yesus adalah penolong bagi kami satu-satunya. Terima kasih Bapa, kiranya firman yang kami terima pagi ini akan memberkati kami, menguatkan yang lemah, dan menghibur yang menghadapi cobaan, tantangan, dan kesulitan. Terima kasih Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami naikkan syukur. Haleluya. Amin. Mari bersama-sama kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih, mari kita kembali datang kepada Tuhan. Hati kami penuh dengan ucapan syukur pagi ini Bapa, karena Tuhan Engkau telah melawat kami lewat kebenaran firman Tuhan. Kami imani apa yang kami sudah terima pagi ini, yaitu melalui firman yang hidup. Kami bersyukur karena kami punya Allah yang begitu setia dan selalu ada bersama dengan kami dalam jalani hari-hari hidup kami.
Bapa dalam sorga, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kiranya bagi yang lemah, bagi yang sakit, atau yang sedang menghadapi pergumulan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya yang lemah Tuhan kuatkan, yang sakit Tuhan pulihkan, sembuhkan oleh kuasa bilur Kristus. Dan yang punya pergumulan, Tuhan memberikan kekuatan yang baru. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami mau berdoa, semana doa yang sempurna yang telah diajarkan Tuhan bagi kami. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kekasih Kristus, mari kita akhiri ibadah, arahkanlah hatimu kepada Allah, dan terimalah berkat Allah. Kiranya damai dan sejahtera dari Allah Bapa, serta cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan oleh tuntunan Allah melalui Roh-Nya yang kudus, Tuhan menyertai saudara dan saya, mulai pagi hari ini sampai Maranatha, sampai Kristus Tuhan datang kedua kali. Kiranya mendapati kita tetap setia. Haleluya. Amin.